Shalom, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan, datang dengan kosong, pulang dengan berlimpah-limpah. Saudaraku, pasti banyak orang ingin seperti hal ini. Mengalami kelimpahan, memulai sesuatu dari nol, tetapi mengalami kelimpahan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini, saat ini kita akan melihat Alkitab. Alkitab sendiri yang mencatat ada satu peristiwa di mana seorang tokoh besar Alkitab yang menulis bahwa dia memulai hidupnya dengan tidak ada apa-apanya. Memulai dari nol, tetapi ketika dia akan kembali kepada sanak keluarganya, Tuhan berkata, saat ini kembalilah engkau kepada keluargamu, kepada sanak familimu kembali. Di saat dia kembali, saudaraku, dia tidak kembali lagi dengan tangan yang kosong. Dia tidak kembali lagi dengan keadaan yang sama seperti waktu dia meninggalkan kaum keluarganya. Tetapi dia kembali dengan berlimpah-limpah berkat yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Siapakah pribadi itu yang dicatat dalam Alkitab? Dia adalah Yakub. Dia adalah Israel. Yakub itu Israel, saudaraku. Luar biasa, satu tokoh besar ini. Satu tokoh yang dipakai Tuhan, pribadi yang berkenan di depan Tuhan. Ialah Yakub. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ayat yang ke-10. Ini ayatnya, saudara. Kejadian 32 ayat 10, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yakub takut bertemu dengan Esau. Itu perikopnya. Ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Ini engkau huruf besar berarti Tuhan. Sebab aku, Yakub saudaraku, membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat ini, luar biasa. Yakub berkata kepada Tuhan, Yakub sampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berkata, sekali-kali ini aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Dia bilang, Tuhan, sekali ini aku sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih setia yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Dia bilang, karena waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, aku hanya datang dengan, saudara baca tadi, tongkat. Tetapi ketika aku akan kembali sekarang, aku tidak kembali lagi dengan tongkatku. Tetapi aku kembali dengan dua pasukan. Saudaraku, peristiwa ini, kenapa Yakub berkata seperti ini? Kalau saudara baca di judulnya tadi, Yakub takut bertemu dengan Esau. Saudara tahu bersama bahwa hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Dia adik, tetapi dia yang mendapatkan doa berkat hak kesulungan dari ayahnya, saudara. Ayahnya Ishak. Dia mendoakan, memberikan berkat kesulungan kepada Yakub. Sebab itu, saudaraku, Yakub ini sangat dimarahi oleh kakaknya Esau. Yakub dendam sama Esau dendam sama Yakub. Jadi singkat cerita, Yakub ini di tengah-tengah Esau dalam posisi lagi marah-marahnya ini, saudaraku. Di tengah posisi Esau ini lagi dendam banget sama Yakub. Yakub mengambil satu langkah, saya tidak boleh ada bersama-sama dengan kakak saya.
Saya tidak boleh ada bersama-sama dengan papa saya, mama saya. Saya harus keluar dari negeri ini. Ini kakakku ini lagi marah sekali. Karena apa? Karena Yakub menipu kakaknya Esau. Dengan saudaraku, dia mendapatkan hak kesulungan yang sebenarnya hak kesulungan itu kepada Esau. Tetapi ketahuilah saudaraku, sebelum Esau dan Yakub itu terlahir di kandungan mama mereka, memang sudah ada nubuatan bahwa adik akan menjadi pemimpin daripada yang kakak. Adik akan lebih besar daripada yang kakak. Kakak akan menjadi hamba kepada adik. Sebab itu saudaraku, memang sebelum Yakub dan Esau terlahir, ini sudah disampaikan Tuhan kepada mamanya dari Yakub dan Esau. Dan hal itu benar terjadi, yang diberkati menjadi anak sulung yang mendapatkan kesulungan ialah Yakub. Coba saudara perhatikan, kita akan baca dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 27, saya baca ayat 41. Ini bagaimana ceritanya ini. Yakub sampai dia harus meninggalkan Esau, harus meninggalkan keluarganya. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak lama lagi. Pada waktu itulah adikku akan kubunuh. Saudara lihat, ketika Ishak memberikan hak kesulungan, mendoakan berkat kesulungan kepada Yakub, Esau marah, Esau dendam sekali. Akhirnya Yakub ini harus keluar dari negerinya, dari dimana dia bersama-sama dengan orang tuanya. Dan saudara tahu, ketika Yakub meninggalkan papanya, mamanya Esau, Yakub tidak keluar dari negerinya dengan membawa harta milik yang banyak. Oh, membawa kambing, bawa domba, bawa emas, bawa perak. Tidak, saudaraku. Tetapi Yakub, saudaraku, ketika dia meninggalkan keluarganya karena dia takut ini Esau akan membunuhnya, Esau dendam karena Yakub beroleh hak kesulungan. Jadi saudaraku, Yakub pergi. Apa? Yakub tidak boleh ada bersama-sama dengan kaum keluarganya. Dan saudaraku, ketika Yakub tidak bersama-sama dengan keluarganya untuk meninggalkan Esau karena Esau lagi dendamnya sama Yakub, Yakub ini tidak membawa sesuatu apapun dalam perjalanannya. Saudara perhatikan, Yakub tidak membawa perbekalan harta benda di dalam perjalanannya. Dia memulai kembali dari nol. Inilah teladan yang luar biasa Yakub atau Israel. Dia memulai kembali hidupnya itu dari nol, saudaraku. Dia tidak, orang tuanya tidak berkata begini. Saudaraku, pada waktu itu ingat ya, Ishak, mereka itu adalah keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau cuma kambing, domba, emas itu banyak sekali. Perak, mereka itu hartanya banyak sekali. Tetapi Yakub tidak berkata kepada orang tuanya, "Pak, saya akan keluar dari negeri ini karena Esau dendam. Jadi Papa kasih saya ini, kasih emas, kasih perak, domba, kambing. Saya mau bawa di tengah perjalanan saya. Masa saya tidak ada perbekalan di tengah perjalanan?" Tidak, saudaraku. Yakub sama sekali tidak meminta harta gonogini sama orang tuanya. Waktu dia akan meninggalkan Esau karena Esau berniat untuk membunuh dia. Jadi apa boleh buat? Mau tidak mau Yakub harus keluar dari antara keluarganya pada waktu itu. Dan Alkitab mengatakan di ayat 10 tadi, ayat pokok, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara, kalau saudara banyak membaca kisah Yakub ini, saudara akan temukan di sana. Dari Kejadian 28, 29, 30, 31, 33. Di situ saudara akan menemukan bagaimana Yakub itu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah.
Dia berkata, Tuhan, aku ini tidak layak mendapat kasih setiamu. Sebab dulu Tuhan, waktu aku baru mau menyeberangi sungai Yordan ini Tuhan, aku cuma berjalan dengan tongkatku. Saudara perhatikan, Yakub tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu pemberian dari Tuhan. Dia bilang dia dulu waktu mau menyeberangi sungai Yordan ini, dia cuma berjalan dengan tongkatnya. Tetapi tidak membawa sesuatu apapun harta benda dalam perjalanannya. Namun dia bilang sekarang ini aku bukan lagi dengan tongkatku saja, tetapi sudah menjadi 2 pasukan. Saudara ingat, ketika Yakub Tuhan berkata, Tuhan suruh Yakub saudaraku. Tuhan yang suruh dia, Yakub, kamu kembali kepada keluargamu. Jadi saudaraku Tuhan suruh kepada Yakub. Ketika Yakub itu sudah diberkati, dia sudah diberkati waktu dia berada di rumah Laban, mertuanya, dia mengurus kambing dan domba mertuanya, dia diberkati dengan luar biasa. Alkitab mencatat, Yakub mempunyai harta benda yang sangat banyak, memiliki budak-budak perempuan, budak-budak laki-laki. Alkitab mencatat, dulu dia datang dengan 0 besar. Tetapi ketika Tuhan suruh dia kembali kepada sanak familinya, dia tidak kembali lagi dengan kosong. Tetapi dia pulang dengan harta yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan berkati dia begitu rupa, saudaraku. Saya percaya kita rindu juga seperti itu ya. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa sih sebenarnya penyebab Tuhan itu memberkati Yakub itu berlimpah-limpah? Apa sih alasannya sehingga Yakub tidak dimodali sama orang tuanya tapi berhasil? Amin. Ada banyak anak-anak atau ada banyak saudaraku orang tua sudah kasih modal puluhan juta, belasan juta untuk bisnis. Tetapi saudaraku bukan berhasil malah bangkrut. Tidak maju walaupun sudah dimodali oleh orang tuanya. Tetapi Yakub tidak saudaraku. Dia tidak dimodali oleh papanya yang sudah kaya, Ishak. Dia berjalan dengan tongkatnya saja untuk dia ke rumah Laban pada waktu itu. Tetapi ketika dia pulang, dia berkata, Tuhan, dulu saya lewat di sungai ini saya cuma dengan tongkat. Sekarang sudah ada 2 pasukan. Kenapa sudah ada 2 pasukan? Artinya 2 rombongan yang banyak. Karena apa? Dia punya kambing yang banyak, domba yang banyak, saudaraku, punya budak-budak laki-laki, budak-budak perempuan, harta kekayaan yang melimpah. Alasannya apa saudaraku? Sehingga Yakub memulai dari 0, tetapi kemudian dia berlimpah-limpah. Alasan yang pertama pasti kita sudah tahu, yaitu doa berkat dari orang tuanya menyertai Yakub. Doa berkat dari orang tuanya yaitu doa kesulungan dari papanya Yakub, Ishak. Doa orang tua itu sangat menentukan berkat anak-anaknya. Amin. Yang membuat Yakub memulai dari 0 tetapi menjadi luar biasa. Pertama yaitu doa kesulungan dari papanya. Doa berkat, doa menerima hak kesulungan yang besar dari papanya itu menyertai Yakub. Sebab itu dimanapun Yakub bekerja, waktu dia bekerja saudaraku dia ditipu oleh Laban waktu itu. Tipu yang Laban itu buat kepada Yakub itu nggak berhasil. Tuhan memberikan hikmat yang lebih kepada Yakub sehingga Yakub lebih diberkati daripada Laban. Karena doa kesulungan itu menyertai Yakub. Saudaraku ingat, kalau kita sebagai anak mau diberkati dengan luar biasa, mari kita belajar menghormati orang tua kita. Doa orang tua kita itu sanggup mempengaruhi berkat kita. Bahkan pengaruhnya besar sekali saudaraku. Walaupun kita tidak punya modal puluhan juta, ratusan juta. Hanya modal doa dari orang tua kita. Saya percaya itu sanggup berkuasa untuk kita mengalami keberkatan dari Tuhan. Doa orang tua. Saya percaya ini juga yang dialami oleh Yakub. Doa kesulungan, berkat kesulungan yang Yakub rindu-rindukan itu benar terjadi. Dia nggak menerima harta dari orang tuanya saudaraku, tetapi dia menerima berkat dari Tuhan. Karena apa?
doa kesulungan yang Yakub terima dari orang tuanya. Itu alasan pertama. Amin. Tapi alasan kedua, mari kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian 28, ini alasan yang berikut. Kita harus belajar praktekan apa yang menjadi alasan Tuhan memberkati Yakub berlimpah-limpah. Itu harus kita belajar juga mempraktekkan dalam hidup kita. Amin. Kita akan baca Kejadian 28 ayat 30 sampai ayat 2. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Saya baca untuk kita semua. Kejadian 28. Lalu bernasarlah Yakub. Ini Yakub bernasar kepada Tuhan lewat doanya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, selamat kembali, saudara dengar, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, mengapa Yakub berdoa sama Tuhan? Dia bernasar, Tuhan, jika engkau menyertai aku dalam perjalananku, engkau menyediakan aku roti untuk dimakan, jika aku kembali nanti dengan selamat di tengah-tengah keluargaku. Kenapa doa Yakub seperti itu? Karena apa, saudaraku? Karena ketika Yakub keluar dari tengah-tengah keluarganya, saya katakan tadi, dia keluar dengan tidak membawa bekal di tengah perjalanan, tidak membawa harta benda, harta gonogini dalam perjalanannya. Sebab itu dia berdoa, Tuhan, dia bahkan bernasar, kalau Tuhan menyertai perjalananku, bahkan memberi roti untuk aku makan. Amin. Berarti memang dia memulai dari nol. Sebab itu dia bernasar, kalau Tuhan menyertai perjalananku, kalau engkau menyediakan aku roti untuk aku makan. Saudara dengar doanya, nasarnya sama Tuhan. Karena memang Yakub ini memulai hidupnya, saudaraku, bukan memulai dari dimodalkan oleh orang tuanya, tetapi memulai dengan, saudaraku, satu iman yang besar kepada Tuhan lewat nasarnya sama Tuhan. Dia berdoa, dia bernasar, dia berjanji sama Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau melihat, kita memulai dari nol, tetapi kita mengalami kelimpahan dia di kemudian hari. Belajar bernasar dengan Tuhan. Jangan takut bernasar dengan Tuhan, tetapi usahakan apa yang kau dasarkan itu jangan kau lalaikan. Apa yang kita janji sama Tuhan itu jangan kita tidak menepatinya, saudaraku. Yakub di saat dia masih nol, di saat hidupnya belum ada apa-apanya, dia berjanji sama Tuhan. Saudaraku, di saat Yakub belum diperhitungkan, dia tidak ada apa-apanya, hidupnya masih susah, dia tidak mendapatkan harta benda pada waktu dia keluar dari tengah-tengah sanak keluarganya. Tetapi dia mulai berjanji sama Tuhan. Dia bernasar dengan segenap jiwa hatinya untuk dia tepati. Dia berkata di ayat tadi, saudaraku, saya baca kembali. Kejadian 28 ayat 20, 21, 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, berikanlah kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Saudara bayangkan, sedangkan pakaian saja dia naikkan dalam doanya. Tuhan, jika engkau berikan aku pakaian untuk dipakai, berarti memang sama sekali ini Yakub memulai dari yang tidak ada sama sekali, saudaraku. Nol besar. Sebab itu sampai roti pun dia doakan sama Tuhan. Sampai pakaian untuk dia pakai pun dia doakan sama Tuhan. Tetapi apakah Tuhan hanya memberkati dia sampai yang namanya roti saja? Apakah Tuhan hanya memberkati Yakub sampai yang namanya ada pakaian saja? Tidak, saudaraku. Yakub, apa yang dia doakan bukan hanya sekedar sampai di pakaian, Tuhan berikan dia pakaian, Tuhan berikan dia roti. Tidak. Dia sampai berlimpah-limpah. Alkitab mencatat ketika dia mau kembali ke keluarganya, dia itu punya budak. Budak pada waktu itu harus dibeli. Orang yang mau jadi budak kita itu orang yang punya banyak uang. Misalnya saya ya, saya mau beli budak. Saya mau beli budak 10 orang. Itu saya harus keluarkan duit. Jadi saya ini harus disebut orang kaya dulu. Saya harus punya banyak kekayaan baru saya bisa membeli budak, saudara.
membayar budak-budak untuk saya pekerjakan. Kalau sekarang masih enak, oh dia ART, pekerja rumah tangga. Itu belum disebut budak, saudaraku. Karena hanya mendapat gaji per bulan. Tetapi budak memang hidupnya itu sudah dibeli oleh tuan yang membeli orang itu yang disebut budak. Dan Yakub, saudaraku, ketika dia mau kembali ke rumah ayahnya, dia mau kembali ke sana keluarganya, dia sudah diberkati Tuhan, punya budak laki-laki dan perempuan, punya kambing dan domba yang beribu-ribu banyaknya. Banyak sekali, bahkan sampai dia katakan ada 2 pasukan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Yakub memulai dari nol, tetapi dia mengalami kelimpahan. Alasannya yang kedua, yang kita bahas dalam kejadian 28 tadi. Kita baca selanjutnya. Kejadian 28 tadi. Lalu bernasarlah Yakub, ini nasar Yakub. Jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, ketika Yakub bernasar kepada Tuhan, Tuhan memberkati Yakub berlimpah-limpah. Karena apa? Yakub tidak mengingkari janjinya sama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Yakub katakan kepada Tuhan? Dia berkata, Tuhan engkau akan menjadi Allahku. Artinya apa? Tuhan itu adalah satu-satunya tempat Yakub berharap. Tuhan itu satu-satunya tempat, tidak ada orang lain yang menjadi tempat Yakub berharap. Sebab itu ketika Yakub memulai hidupnya dari nol, dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah orang tuanya, itu juga yang menjadi Allahnya. Dia tidak ada Allah lain dalam hidupnya, saudaraku. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yakub tidak menomorduakan Tuhan dalam hidupnya. Yakub selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita mau mengalami kelimpahan, prioritaskanlah Tuhan dalam hidup kita. Jangan duakan Tuhan dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan keluarga kita. Karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita nggak cari Tuhan. Itu artinya kita menomorduakan Tuhan. Tetapi Yakub, dia menjadikan Tuhan itu adalah Allahnya. Dia menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Maka Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Hormati Tuhan dalam hidupmu, supaya Tuhan memberkati hidupmu di gereja. Saat ibadah jangan kita sibuk dengan HP kita. Mari kita fokus memuji Tuhan. Mari kita fokus untuk menyenangkan Tuhan. Dan hal yang selanjutnya, apa yang Yakub lakukan kepada Tuhan lewat nasarnya. Dan batu, ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Saudaraku, Yakub bernasar, batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Itu artinya Yakub sangat suka sekali memperhatikan rumah Tuhan. Apakah kita suka memperhatikan rumah Tuhan? Apakah kita suka memperhatikan pekerjaan Tuhan? Ketika kita punya berkat, pernahkah kita berkorban untuk gereja di mana kita bergereja? Perhatikan rumah Tuhan, itu mendatangkan berkat. Yakub itu adalah bapa leluhur kita. Kita ini adalah Israel rohani. Secara gen, secara daging, kita ini bukan orang Israel, bukan orang Yakub. Yakub itu Israel. Tetapi kita ini adalah keturunan Israel rohani. Kenapa, saudaraku, nama Israel, nama Yakub melekat kepada kita orang Kristen, kepada kita orang percaya? Karena Yakub itu, saudaraku, adalah pribadi yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjadi bapa leluhur kita. Walaupun secara daging kita ini bukan Israel asli, kita ini Israel cangkokan, bukan Yahudi. Tetapi karena kita percaya Yesus, kita pun akan diselamatkan. Dan selanjutnya, mari kita perhatikan rumah Tuhan seperti Yakub. Amin. Kalau kita mau mengalami kelimpahan, kita memulai dari nol, kita mengalami kelimpahan, perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Yakub ketika dia bernasar, dia akan membangun rumah Tuhan. Tugu yang dia dirikan itu dia akan bernasar, dia akan melihat pekerjaan Tuhan, dia tepati, saudaraku. Tepati janji kita sama Tuhan. Dan ayat selanjutnya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah,
dan dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, aku akan selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, ini yang berat. Banyak kali orang Kristen agak sulit untuk melakukan hal ini. Tetapi Yakub dengan inisiatif sendiri, dia berkata, dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan aku persembahkan 1/10. Inisiatif. Perpuluhan itu bukan paksaan, amin. Memberikan milik Tuhan itu bukan terpaksa, tetapi memberikan perpuluhan itu dari dasar hati kita. Ini yang Yakub lakukan. Dia bilang, Tuhan, apabila Engkau memberikan aku berkat, makan, minum, dan roti, semua dari apa yang kumiliki akan kuberikan 1/10 atau milik Tuhan. Tuhan tidak paksa, Yakub, kamu sudah diberkati, ingat ya 1/10, tidak. Tetapi inisiatif sendiri. Saudaraku, kalau kita mau memberi untuk Tuhan, biarlah itu dari inisiatif kita, bukan karena dipaksa-paksa. Dari ketulusan hati kita, apapun yang kita korbankan di gereja, 5 sak semen, 10 sak semen, kalau gereja kita lagi membangun, berikan itu dengan sukacita. Dari hati kita, dari ketulusan kita, supaya apa yang dialami oleh Yakub, dialami oleh Israel, itu juga yang akan kita alami. Memulai dari nol, tetapi kembali dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari saya berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kami boleh sama seperti Yakub. Dia mengasihi Tuhan dengan tulus. Walaupun Tuhan dia memulai hidupnya dari yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan memberkati dia. Karena apa yang dia janjikan sama Tuhan itu dia tepati. Dia mengasihi engkau dengan ikhlas. Dia rela berkorban, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, segala pergumulan kami, segala masa depan kami. Kami yakin masa depan yang indah di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.